Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Amen, 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 amen. Bilang 2 Timotius, katakan begini, saya dipulihkan untuk membawa pemulihan. Bilang di kiri kanan, saya dipulihkan untuk membawa pemulihan. Amen, amen, amen. Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan kita. Amen. Ambil Alkitab saudara bersama saya, kita deklarasikan ini. Amen. Haleluya. 2, 3 angkat Alkitab saudara, bukan HP saudara, Alkitab saudara. 2, 3 katakan, ini adalah Alkitab saya adalah apa yang tertulis, saya memiliki apa yang tertulis, saya bisa melakukan apa yang tertulis. Hari ini saya akan diajarkan firman Tuhan. Saya dengan berani mengakui bahwa perkiraanku siap, hatiku peka, saya takkan sama lagi dalam nama Yesus. Amin. Bilang di kiri kanan, God bless you. Haleluya. Amen. Baik umat Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, Shalom. Hari ini kita sedang berbicara tentang 2025, 2034 adalah apa saudara? Waktu darurat, masa kesesakan yang harus kita amati, perhatikan agar kita boleh mengambil hikmat, agar bijaksana menjalankan hidup kita sehingga kita tidak tergilas oleh waktu. Tapi kita menggunakan waktu untuk mencapai apa yang Tuhan rancangkan. Ada yang bisa katakan amin? Umat Tuhan masuk surga namun temporer. Saudara mesti tahu itu. Ini kebenaran yang berabad-abad orang bicara masuk surga selama-lamanya, masuk surga selama-lamanya. Sekarang menjelang kedatangan Tuhan will masuk surga tapi temporer. Saudara kekasih. Saya sudah buktikan ayat-ayat kemarin, hari ini kita akan belajar lagi. Surga itu nyata tapi sementara bagi orang percaya. Haleluya. Bilang kiri kanan, surga itu nyata tapi sementara untuk bagi saya. Amen. Amen. Saudara yang kasih, nyata betul. Dia ada. Itu bukan fake, itu fact, itu fakta. Umat Kristen yang percaya akan surga dan bahwa ketika kita meninggal, kita langsung pergi bersama dengan Kristus di surga. Haleluya. Namun surga bukanlah tempat tinggal abadi yang sesungguhnya. Surga lebih seperti ruang tunggu. Surga seperti ruang tunggu atau keadaan sementara hingga kebangkitan orang percaya. Oke? Waiting room until the resurrection of believer. Banyak orang Kristen menganggap surga sebagai tujuan akhir. Many people suppose that heaven is the last destiny. Now I'm changed it. Sekarang saya balik. Surga itu tujuan yang dibawa kepada kita masuk temporer di sana, saudara. Misalnya, saudara mati hari ini, minggu depan terjadi rapture atau tanggal 24, 23, 24 rapture, maka saudara tidak lama-lama di surga. Saudara bangkit lagi. Nah bagi saya ngapain mati hari ini, tunggu hidup saja, buka mata begini, tiba-tiba gigi yang cabut muncul, tiba-tiba bekas operasi beres, tiba-tiba lutut yang ini menjadi sehat dan kuat, muka yang agak keriput sedikit menjadi baby face, selfie sedikit, haleluya. Oke. Lalu saya bilang, Pak Joni berani apa? Ini saya bawa film, orang bawa film pakai berani. Kita lagi mengajarkan kebenaran firman Allah. Alkitab menunjukkan bahwa surga adalah tempat peristirahatan sementara. Bukan kuburan. Kita bilang kubur sementara. Nah kalau dia mati terbakar, kau bilang apa? Dia mati tenggelam. Kita bilang apa? Namun Alkitab menunjukkan bahwa surga adalah tempat peristirahatan sementara. Sementara rencana utama Allah adalah langit baru dan new heaven and new earth. Ilustrasinya seperti Anda berada di ruang tunggu bandara. Indah, tapi bukan tujuan akhir.
Ada teman saya, kita mau bikin seminar pria sejati, hamba Tuhan siap semua. Dia masuk di lounge-nya Mandiri. Wah, kalau di lounge Mandiri itu, pokoknya kalau saudara ngerti, lounge itu tempat VIP, very important person. Penumpang yang punya kelas bisnis masuk ke situ, dia duduk minum kopi santai, saudara. Tiba-tiba pesawatnya turun. Saya telepon, saya cari dia nggak ada. Hei Mas Bud, di mana? Dia bilang, John, saya keenakan di Mandiri lounge, ketinggalan pesawat. Belang di kiri kanan, jangan kenakan di dunia, kasarnya. Nanti kamu tidak terangkat. Surga sebagai tempat peristirahatan sementara. Filipi 3 ayat 21, karena kewargaan kita adalah dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini atau yang sakit penyakit ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia yang sehat, tidak ada sakit penyakit, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Segala sesuatu kepada dirinya. Jadi kalau dia mau kasih hilang seluruh air di muka bumi, tidak ada. Dia mau kasih hilang matahari lalu dia menjadi lampunya, tidak ada masalah. Karena dia yang menaklukkan alam semesta ini. Dan kuasa itu mengubah saya dan saudara. Dan sebelum diubahkan, yang sakit percaya kesembuhan terjadi. Amin. Jangan tunggu nanti. Sekarang bisa terjadi. Dia bisa ubahkan. Dia bisa sempurnakan. Apalagi sembuhkan. Haleluya. Paulus menegaskan bahwa setelah kematian, ia akan bersama dengan Kristus. Tetapi ia juga menantikan kebangkitan. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami diami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Pencobaannya banyak, makanya kita selalu menyanyi setiap jamnya Tuhan. Lalu kita tutup dengan Yesus itulah satu-satunya. Katakan. Karena kita rasa ujian pencobaan hidup ini begitu berat. 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini menetap pada Tuhan. Bukan sorga, pada Tuhan. Artinya Tuhan di sorga, Tuhan turun ke bumi, ya kita ke bumi. Amin. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa setelah meninggal, orang percaya berada di hadapan Tuhan, tetapi belum dalam tubuh kebangkitan. Oke? Begitu mati plak, mati ditembak. Seperti kemarin ada seorang pendukung Trump, ya, Kling, siapa namanya itu sangat heboh bukan? Dia ada di kampus, dia ditembak mati, saudara-saudara. Itu karena ada, saya nggak suka bahas itulah. Tapi tiba-tiba mati, ya udah langsung aja. Saudara tabrak auto langsung mati, ya naik. Atau dipancung lehernya mati, ya naik. Ketemu Tuhan. Tuhan, hai selamat datang. Ya, tos saudaranya. Ya. Kita ketemu Tuhan. Misalnya di dalam Lukas pasal yang ke-23, 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya kapan? Kapan? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di mana? Firdaus. Yesus menyebut Firdaus sebagai tempat peristirahatan jiwa orang benar, bukan tujuan akhir. Jadi konon menurut cerita orang yang pernah mati bangkit itu, waktu misalnya saudara yang kasih, Steve Rajani sudah meninggal, nanti waktu Opa Vanggila meninggal dia datang, Opa, mereka bisa kenal. Hanya di sana tuh tidak ada suami istri. Dari bapak di bumi sudah supaya jangan rugi. Nanti nikah 40 tahun bertengkar 30 tahun setengah. 39 tahun setengah. Rugi. Nah, jadi kenal. Misalnya. Opa Vanggila apa Steve begitu
Steve meninggal, Opa Musa bilang, Steve, Messi ada apa-apa ya kok? Ada apa? Habis Mama Is, saya bilang aman saya, beliau sehat. Kan bisa baca cerita begitu. Kan Lazarus, itu orang kaya kan minta air, no? Masa orang surga dengan neraka saja bawa, masa sesama surga tidak ada bohong? Pakai otak. Yang kedua, tujuan akhir bukan bumi. Tujuan akhir bumi yang baru bukan surga sementara. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3 di situ dikatakan tujuan akhir adalah bumi baru di mana Allah tinggal bersama-sama manusia. Tuhan turun tinggal dengan manusia. Jadi kalau saudara bilang surga selama-lamanya, nanti saudara tinggal di sana. Tinggal di udara, kan surga sudah turun di bumi. Oke? 2 Petrus 3:13. Ini lebih dahsyat. Tetapi sesuai dengan janjinya kita apa? Menantikan langit yang baru dan di mana terdapat kebenaran. Jadi dengan kata lain Petrus bilang, kita di surga tidak sama kekal. Kita menantikan bumi baru. Haleluya, amen. Di sana terdapat kebenaran, tidak ada kongkal. Kalau ada pemilu, bersih itu pemilu. Tidak pakai bawaslu macam-macam, karena semua orang takut Tuhan di sana. Kalau ada pemilu, karena penuh dengan kebenaran kan. Tidak lagi setan-setan, tidak lagi dosa-dosa di sana. Kita hidup luar biasa, langit baru, bumi baru, isinya orang benar semuanya. Amen. Kita menantikan. Berarti seperti saudara tuh di ruang tunggu kan menanti flight yang berikut. Coba. Jadi surga itu temporer. Sementara saja. Nanti kita akan alami surga di bumi yang baru, bumi. Situlah surga sesungguhnya. Amin. Ibrani 11 ayat 10 dan 16. Sebab ia nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh siapa? Kota yang dibangun oleh siapa? Tuhan sendiri. Makanya Tuhan bangun tidak pakai air lagi. Tidak ada air. Tidak ada lampu. Tuhan jadi terangnya langsung. Tuhan arsiteknya. Anda bisa bayangkan tinggal di kota yang begitu. Orang benar semuanya. Tidak pakai bayar listrik. Semuanya aman. Tidak ada penyakit. Oh, itu luar biasa. Ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi, bukan sorga, sorgawi. Sorgawi artinya heavenly, heavenly itu artinya suasana kesorgaan. Haleluya. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi Anda bisa melihat di sini bahwa the last destiny is the new heaven, new earth, new city, not heaven. Bukan surga tapi kota yang baru. Coba katakan, bukan surga tapi kota yang baru. Come on. Yes. Alkitab bilang sendiri. Abraham dan para tokoh iman menantikan kota kekal atau Yerusalem baru. Bukan sorga sementara. Yerusalem baru adalah ibu kota dari sorga di bumi. Jadi Yesus akan memerintah di Yerusalem. Kita tidak perlu ke Yerusalem. Kita punya komunikasi supernatural. Haleluya. Amen. Tinggal kekuasaan kita mendapat berapa kota. Ya, itu luar biasa. Amen. Dan saya sudah bilang dari dulu, saya akan berkuasa dan saya mau supaya Istana Bogor saya olah. Dia menjadi penguasa di Yerusalem. Dan itu kuasanya supernatural. Dan saya tidak bisa ungkapkan kira-kira bagaimana kita mengoperasikan pemerintahan bersama Kristus, tapi itu dahsyat. Luar biasa. Ada ayat-ayatnya yang nanti ke depan kita akan belajar.
1 Korintus 15, 52-53. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubahkan. Yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan. Katakan bersama saya, yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan atau disempurnakan. 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Tujuan akhirnya adalah kebangkitan tubuh, bukan hanya jiwa di surga. Di surga itu jiwa saja. Tuhan mau kebangkitan tubuh. Jiwa yang sempurna, tubuh yang sempurna, roh berhadapan dengan Tuhan langsung, mau apa lagi? Haleluya, amen. Umat Tuhan, orang percaya yang alami kebangkitan pertama akan hidup di bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nanti saudara baca Yesaya 66, di sana mereka bangun rumah, mereka tanam, seperti biasa. Mereka tanam pisang, mungkin pisangnya itu, saya nggak tahu bagaimana. Tapi saudara bacalah baik-baik di Yesaya 66 itu, bagaimana bumi baru itu mengoperasikan kehidupannya. Haleluya, amen. Nah, ada beberapa pengertian dari sorga. Yang pertama, langit secara fisik, atmosfer atau cakrawala, itu sorga. Ya. Dalam Kejadian 1 ayat 6 sampai 8 lalu Allah berfirman, jadilah cakrawala di tengah segala air. Maka Allah menamai cakrawala itu apa? Langit, heaven. Langit, heaven, surga. Ini menunjukkan langit atau atmosfer yang dapat kita lihat, awan, udara, tempat burung terbang dan sebagainya. Ya, itu surga. Jadi bagi burung surga adalah udaranya. Nah, bagi kita surga adalah bumi. Amin. Amin. Bagi burung surga adalah apa? Udara. Maaf, udara adalah surga. Nah, bagi kita surga adalah apa? Bumi. Di situ kita nikmati bumi. Yang merupakan pemberian Tuhan kepada kita yang terus menuju kepada kehancuran dan pemulihan menjadi bumi yang baru. Oke. Langit yang kedua yaitu alam roh. Ya. Alam roh atau alam malaikat dan kuasa-kuasa gelap. Di dalam Daniel 10 ayat 12-13 lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan alam. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Ayat 13, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menantang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja Persia. Saudara lihat, hari pertama Tuhan sudah dengar doanya, minta hikmat Tuhan kasih. Tapi waktu itu kuasa kegelapan raja-raja Persia ada roh-roh jahat di udara, di sorga yang kedua ini pengertian. Datang dan menahan dia 21 hari. Daniel bergumul. Lalu malaikat bilang, lu pergi, saya yang atasi. Lalu malaikat berperang lagi dengan kuasa jahat. Lalu Daniel pergi. Jadi di situ kita bisa melihat terjadi peperangan rohani di wilayah langit, roh, alam roh, bukan di bumi biasa. Makanya 21 hari itu tidak kelihatan, tapi alam roh mereka berkumpul. Seperti gambar itu sudah lihat. Nah, Efesus lebih jelas lagi dikatakan Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita atau peperangan kita bukanlah melawan apa? Darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Di udara artinya Yunani itu
Eporanios, wilayah roh di langit kedua. Jadi waktu kita berdoa, ada pergumulan, ada perlawanan. Iblis menahan kesembuhan, melawan promosi, melawan keberkatan, melawan berkat-berkat kita, melawan keuntungan. Dia coba untuk membalikan semua yang baik menjadi yang buruk. Makanya kenapa kita perlu berdoa, lakukan peperangan. Dan kita tahu bahwa peperangan milik Tuhan, kemenangan milik kita. Amen. Paulus bilang, melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dan roh-roh jahat. Itu hierarkinya seperti ini. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan. Roh-roh jahat udara itu yang mengoperasikan dari rumah ke rumah, dari pribadi ke pribadi. Roh-roh jahat, roh-roh kuasa kegelapan. Dia mengganggu kita. Dia memakai orang. Roh-roh jahat itu tidak ada badan, dia pakai orang untuk mengganggu kita. Nah, makanya kita jangan mau terbuka. Sudah lihat, babi saja tidak suka roh jahat. Waktu itu roh jahat yang 2000 turun di babi, babi marah dan buang diri, bukan? Kalau babi senang, oke, Lukas beta gumuk sudah, Lukas beta gumuk, supaya jual tambah banyak. Mahal. Babi tidak suka roh jahat. Babi saja tidak suka roh jahat masuk, apalagi manusia, apalagi saya siapa? Jadi sudah lihat, sudah lihat, roh jahat itu bisa masuk. Cara roh jahat masuk adalah yang pertama, gelisah, galau, dan khawatir. Melalui apa? Gelisah, galau, dan khawatir, Anda sudah buka pintu. Apalagi bau hidup bilang, tolong baca-baca kasih beta, tolong kasih air putih, air merah untuk baca-baca ini Jimmy. Itu lebih jahat lagi. Itu dia bukan tinggal lagi, dia tinggal selama-lamanya. Dia bilang, dilarang panggil saya keluar. Kau suruh saya keluar, kau dan turunanmu mati dan hancur. Makanya saya lihat orang pakai kuasa gelap itu, dari kaya miskin mati tidak mati, sampai mau kubur pun peti mati. Tunggu nanti kalau persembahan masuk baru kasih lunas. Roh jahat. Roh dalam diri saya lebih besar. Roh dalam dirimu lebih besar. Dari roh jahat. Jangan takut, saya bilang roh jahat. Aduh mati nih, mati apa saudara? Hah? Percaya bahwa kuasa kebangkitan itu ada. Kuasa roh. Katakan, dalam diri saya ada roh pemenang. Come on! Jadi kalau saudara lewat kuburan, setan masuk kembali. Saudara kekasih. Dia ada cas-cas di luar, dia masuk kembali. Tapi kalau yang saudara yang takut setan, lu bikin apa sih ini? Signal di bawah sana ada betul. Lu bikin apa? Yang ketiga, tempat tata alam. Nah, bilang kiri kanan, kalau potong mati masuk di situ. Tapi untuk sementara. Dua Korintus 12 ayat 2 sampai 4. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Tingkat 3 dari sorga, berarti ada sorga tingkat 1. Sorga tingkat 1 itu dekat impres, saudara. Surga tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah tingkat 1 tadi sudah terangkan, kan? Nah tingkat 3 lagi sekarang. Hadapan the throne of God, hadirat Allah, tahta Allah. Nah kita lihat saudara kekasih di situ jelas Paulus menyebut surga ketiga yaitu tempat hadirat Allah. Wahyu 4 ayat 1 sampai 2. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ayat 2. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta di sorga dan tahta itu duduk seorang siapa? Ya Tuhan Allah. Oke? Sudah clear bukan? Nah sekarang yang ketiga, rencana Allah
adalah membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, amin. Itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan saya serupa Kristus. Bukan jadi kaya, bukan jadi pintar, bukan jadi hebat saja, atau orang yang berkarunia bisa lihat tembus tembok, lapis 7 lalu kita tahu ada apa di sebelah sana. Bukan itu saja. Tapi yang jauh ke depan adalah menjadikan kita serupa Kristus. Haleluya. Bagaimana kita alami keserupaan dengan Kristus? Yang pertama, mengetahui posisi kita sebagai orang yang dibenarkan Allah. Ini adalah status hukum rohani. Saya adalah orang benarnya Allah. Itu adalah keputusan Tuhan. Itu adalah hukum Tuhan. Amen. Tuhan memutuskan bahwa saya dijadikan orang benar. Tuhan memutuskan saya dan saudara dijadikan apa? Come on. Siapa yang putuskan? Kalau Tuhan yang memutuskan, agamawi, perasaan saudara, setan dan iblis, kesalahan saudara yang bertubi-tubi sekalipun tidak dapat merubah keputusan Allah. Amen. Itu hukum. Keadaan apapun harus takluk kepada hukum. Saudara mesti tahu itu. Posisi saya adalah orang benar. Katakan bersama saya. Bilang orang di sebelah kanan saudara, posisi siapa? Temanmu, saudaramu adalah orang benar. Kita adalah orang benarnya. Lihat tangan saudara, katakan, saya orang benarnya Allah. Apapun keadaan saya adalah orang benarnya Allah. Walaupun error-error ada banyak, tapi saya orang benarnya Allah. Amen. Sekalipun realita kita masih jauh dari kesempurnaan, tetapi kita sedang menuju ke sana. Jauh tapi sedang menuju ke sana. Kan dekat nanti kan? Amin. Ingat, kepompong transformasi menjadi apa? Beautiful boy api. Haleluya. Beautiful bucelenggu. Haleluya. Beautiful VLC. Amin. Tapi mulai dari apa saudara? Kebelalang lagi. Dari apa? Kepompong. Waktu saya dan saudara menjadi percaya kita adalah ciptaan yang baru. Ibarat kupu-kupu. Tapi sebelum jadi kupu-kupu dia mesti melewati apa? Kepompong yang jelek. Saudara lihat kepompong yang jelek? Saudara pernah lihat suamimu menjadi kepompong yang jelek? Waktu dia kikir, nah itu kepompong yang jelek. Dia sembunyi uang. Makanya isi yang bijaksana pintar cari uang. Kemanapun suami sembunyi pasti dapat. Nah. Suami sembunyi uang. Itu kepompong saudara. Tapi lama-lama saudara kasih dia taruh uang gitu. Mami kalau mau ambil saya. Mami bilang, Papa ada makan tak salah apa tadi malam? Sonde beta perjamuan kudus. Tuhan ubahkan saya. Karena perjamuan kudus 5 dosa habis. Dan Tuhan merubah hidup saya. Amin. Tiba-tiba istri bilang, Papi mau makan apa? Minum apa? Papi semua apa siap, pakaian siap semuanya. Besok serika rapi. Lalu istri bilang, Mama biasa mama pedikur, takur semua tuh lama sekali. Tapi sekarang mami kok bisa jadi baik begini? Iya papi, beta perjamuan kudus dan Tuhan bilang, bertobatlah saya. Pada papa suruh saya dari bertobat mah besantoy, tapi sekarang ini Tuhan bicara satu kali sampai sadar. Nanti dia datang ke besan tangkal. Nah, lihat itu dari kepompong jadi apa saudara? Suami istri keluar kamar, anak-anak salam semuanya. Biasa pemaki main hari salam. Yang bungsu bilang, Don 2 ada masko itu air perjamuan habis 5 dos. Saudara lihat? Lalu anak-anak bilang, salam juga mama dan mati tahan ketawa saja. 2 minggu, 3 minggu baru dong ketemu di pas pulang sana. Betul, kakak. Bilang mama berubah mati. Papa biasa ngorok pagi-pagi papa suruh angkat tangan bilang, ku sembah kau Tuhan. Kalau soalnya dia nonton bola,
Kalau saudara dia main itu dam-dam itu apa tuh, main itu catur sampai mama ikut lempar itu orang per rumah. Harus suruh pulang. Sekarang bapak ini penyembah luar biasa. Sebentar tuh singer di gereja. Nah. Itu kepompong berubah menjadi apa? Dan itu sedang terjadi untuk saya dan saudara. Bilang kiri kanan, sabar sedikit. Nah. Sabar kok pakai sedikit. Nah. Amin. Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kalau kita sudah berdamai dengan Allah, tidak ada tuduhan, maka kita mudah berdamai dengan orang lain. Amin. Sehingga surga ada di tengah-tengah kita. 2 Korintus 5 ayat 21, 2, 3, kawat. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena VLC, supaya dalam dia kita VLC dibenarkan di dalam Yesus. Saya dibenarkan Allah di dalam Yesus. Jadi Yesus menjadi cover saya. Yesus menjadi pakaian saya. Yesus menjadi rupa saya. Tuhan melihat Yesus, bukan saya. Amen. Tuhan belas kasihan karena Yesus yang menderita, bukan perbuatan baik agamawi kita. Jadi Tuhan melihat kita sama benarnya dengan Yesus. Wah. Katakan, Tuhan melihat saya sama benar dengan Yesus. Come on. Ya, dalam Yesus. Nah, Tuhan sudah lihat kita sama, tapi berapa banyak kali tiap kali harus berdoa minta ampun. Tiap kali berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Ampuni dosa pikiran, perkataan, perbuatan, sengaja dan direncanakan hari ini dan selama-lamanya. Bayangkan. Doanya model konyol-konyol kayak begini. Tuhan kalau kamu sembuhkan, sembuhkan aku. Kalau mati ya sudah. Enggak ada begitu-begitu. Tuhan bilang kau sayang diberkati. No, kamu sudah diberkati, amin. Ambil berkatmu, amin. Bukan doa-doa yang seperti orang tak beriman, saudara yang kasih. Atau kepada orang yang Allahnya mati. Posisi rohani kita sebagai orang benar dikuduskan oleh darah Yesus terus-menerus dalam menghadapi realita kehidupan sehari. Kenapa saya minta ampun dosa? Karena saya membersihkan hati nurani saya. Minta ampun dosa kebanyakan itu dengan sesama. Ya kan? Coba, saudara lihat. Dalam hidup kita lebih banyak kita dosa secara kiri kanan, ya, horizontal atau vertikal? Lebih banyak mana? Horizontal kan? Jadi kita membereskan dengan sesama. Dengan Tuhan, Tuhan sudah ampuni kita. Sekali untuk berapa lama? Selama-lama. Jadi kita nggak minta ampun, Tuhan sudah ampuni. Karena tiap kali kita, Yesus itu adalah juru damai kita. Juru damai non-stop 24 jam. Tiap kali saya berdoa, Yesus bilang ampuni dia, ampuni. Tiap saat. Baca tuh baik-baik 1 Yohanes 2. Dia pengantara kita. Dia pengacara kita. Non-stop 24 jam. Tiap kali kita bersalah, dia bilang jangan lihat dia bersalah. Ampuni dia, maafkan dia. Tuh lihat, itu hebat luar biasa bukan? Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Lihat. Kenapa saya minta ampun? Karena pemberesan dengan sesama. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang apa? Semakin besar. Saudara lihat contoh semakin besar itu seperti matahari terbit. Pertama kecil kan? Kecil sampai rembang siang terus. Nah itu perjalanan kita seperti itu. Tidak pakai sunset. Hidupmu terus naik dan tidak pernah sunset. Hidupmu terus naik karena kita berkata perjalananmu seperti fajar. Tambah hari tambah orang hingga rembang dengan titik. Jangan bilang lama-lama sunset. Nggak ada. Itu prosesnya kayak begitu. Diubahkan. Makin lama makin serupa. Bilang kiri kanan. Makin lama semakin serupa Yesus nih. Nah. Jadi kalau suami bikin takor-takor.
Isi bilang, Papa, beta yakin Papa makin lama makin serupa Yesus. Jangan marah-marah dia kalau dia som-som. Papa, beta yakin lama-lama Papa serupa Yesus. Yesus ada isap rokok apa ya di Yerusalem? Dia, oh iya betul emang. Dia beta, dia. Mama doakan beta ya. Doa bilang apa? Doa harus jelas. Nah, doa supaya rokok terlepas. Nama Yesus, roh cek rokok saya cabut keluar. Nah, kesempatan kalau minta doa jangan sopan santun le. Doa untuk kanker mati binasa, kenapa mesti doa sopan santun? Usir setan jangan pakai sopan santun, amin. Kan dalam doa tidak mungkin suami buka mata lu tutup mata aja. Yang penting roh jahatnya keluar, saudara dikasih. Saudara pikir isap rokok itu bukan roh jahat. Bunuh diri sendiri itu roh apa kalau bukan roh jahat? Hanya dia pakai pemerintah biar cukai rokoknya mahal, jadi nggak apa-apa. Tapi menurut firman Allah, itu membunuh diri sendiri. Jangan lihat orang kiri kanan, lihat saya saja. Jadi setiap orang dikatakan kita diubahkan dalam kemuliaannya yang apa? Semakin besar. Ini adalah tujuan utama Tuhan bagi kita, gereja Tuhan. Gereja Tuhan katakan, saya siap, come on. Setiap orang berpeluang serupa Kristus, sedikit demi sedikit. Coba saya lihat kiri kanan, katakan, sedikit demi sedikit seperti Yesus. Saudara mesti percaya itu. Oke? 2 Korintus 4:16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah semakin merosot, namun manusia batinia atau manusia rohani kami dibaharui dari kapan? Dibaharui dari hari ke hari. Bayangkan saudara, dari hari ke hari, dari hari ke hari. Contoh kendaraan otomotif. Sekarang ini kan nanti puncaknya itu saudara kasih, mereka akan punya kekuatan yang dia bisa jalan, bisa berenang, bisa terbang. Saudara beli satu otot bisa mau lari cepat, saudara di laut dia bisa berenang, saudara mau dari bisa terbang. Tinggal saya punya kuat, doi saja bisa terjadi. Karena disempurnakan. Nah untuk dari kuda ke otot itu 1.500 tahun. Orang naik kuda 1.500 tahun, baru tiba-tiba ada otot. Tapi begitu ada otot terus, ada percepatan yang luar biasa. Oke? Sudah canggih. Nah, kalau dunia saja dengan teknologi perubahannya begitu canggih, perubahan terjadi dalam diri saya super canggih. Amin. Yang mana tidak bisa diubahkan oleh kekuatan manusia kecuali Kristus yang merubah saya dan saudara. Perubahan dari dalam. Amin. Nah, saudara yang kasih, status hukum kita sempurna dalam Kristus, namun realita yang harus diubahkan dengan membawa kematian Yesus dalam tubuh kita. Coba saudara perhatikan di dalam 2 Korintus 4 ayat 10. 2 Korintus 4 ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata. Membawa kematian Yesus. Kok Yesus sudah mati ribuan tahun yang lalu, kok kita bawa-bawa? The power of the death, kuasa kematian. Katakan, kuasa kematian. Kuasa kematian yaitu mati dalam dosa, sakit penyakit, berbagai macam kenajisan. Yesus sudah mati, segala kutukan Yesus sudah mati. Amin. Kita membawa itu dengan kata lain. Saya katakan, saya sudah mati dari dosa, sudah bebas dari kemiskinan, sudah bebas dari sakit penyakit, sudah bebas dari berbagai tuntutan dan segala macam. Dan sekarang saya membawa kehidupan Yesus. Saya menang, saya kuat, saya cakap menang segala perkara. Saya lebih dari pemenang, saya diberkati untuk menjadi berkat. Katakan, amin. Membawa artinya carry on. Carry on artinya apa? Kemana kamu pergi? Carry on. Seperti kamu bawa KTP-mu. Ada yang bawa KTP pagi ini? Paling tidak 99% bawa. Kalau KTP saja kamu bawa, kenapa? Supaya sewaktu-waktu negatif terjadi di jalan, orang bisa lihat ini KTP-nya siapa. Oh, ini. Bila perlu di KTP tulis, tempel lagi nomor HP. Daripada lari ke kelurahan lebih telepon. Kenapa? Karena KTP itu menjamin keselamatan
pertolongan pertama pada kesukaran dan kesulitan. Waktu kamu bawa kematian Yesus dan pada saat yang sama kehidupan Yesus kamu bawa, persoalan hidup kamu dapat atasi, realita hidup kamu ubahkan menjadi sesuatu yang penuh dengan kebenaran. Katakan, bawa. Artinya jangan sampai lupa. Nah, banyak orang Kristen lupa. Bahkan banyak orang Kristen yang tidak tahu menahu apa-apa pun. Tidak pernah diterangkan oleh apapun. Yang diterangkan perjamuan kudus 6 bulan satu kali, 4 bulan satu kali, atau awal tahun, akhir tahun, kunci tahun. Diajarkan, Yesus sudah mati, Yesus sudah. Duniawi saja, atau material saja. Agamawi saja. Tapi the powernya nggak ada. Seperti suruh makan terigu tapi rasa asin. Mana bisa. Tapi itu dipaksa terus. Dipaksa terus. Ayo ingat Yesus sudah mati. Yesus. Kematian dan kebangkitan harus sejajar. Katakan amin. Itu rahasianya untuk diubahkan. Bawa senantiasa. Jadi proses mematikan kedagingan dan ego kita lebih berat daripada memadamkan hutan yang terbakar. Namun kita bisa melakukan itu semua karena kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja di dalam kita senantiasa. Yang setuju katakan. Memadamkan api bisa. Teknologi canggih bisa. Tapi memadamkan amarah. Kenapa orang bercerai? Karena mereka tidak mampu memadamkan amarah mereka. Mengapa orang bisa hancur? Karena mereka tidak mampu memadamkan amarah mereka. Mereka, musuh terbesar adalah ego. Bukan setan. Karena kamu memelihara ego, setan tumpang itu ego dan tambah keras lagi. Ego itu sudah keras, setan tambah lagi, double keras. Ego saja sudah sombong, begitu setan masuk oleh sombong punya raja kesombongan. Berlihat. Karena itu saudara kasih percayalah. Coba buka tangan saya katakan. Sambil lihat foto di depan. Katakan, saya diubahkan dari hari ke hari seperti Yesus. Kasih tahu di kiri kanan kayak begitu. Saya diubahkan. Saudara, coba lihat foto ini. Saudara senang kalau saudara diubahkan pertama? Dia mirip ke Bai, mirip ke Papa, mirip ke Toh, sekarang sudah mirip ke siapa? Yesus. Amin saudara. Amin saudara. Saya rindu untuk seperti Yesus. Saudara juga rindu? Coba kasih tahu di kanan atau kiri. Kasih tahu. Saudara senang melihat perubahan ini? Saudara senang melihat perubahan? Sebagai orang tua, saudara senang atau tidak? Oke, saya mau kasih tunjuk satu video. Bisa lihat? Oma. And can you say Opa? Opa? Oh, she said oh. Say Besa. Besa. Besa su. Say Oma. And can you say Opa? Opa? Oh, she said oh. Say Besa. Besa. Maksud besa memang. Tertahu ini anak lahir 4 Juli. Besa. 4 Juli. 4 Juli, 4 Agustus, 4 September. Baru 2 bulan. Diajarkan oleh maminya. Baru 2 minggu maminya sudah kasih sekolah dia. Training kasih sekolah dia. Mereka ada punya kurikulum. Dan berdoa bila Tuhan berkenan Ruth akan buka satu perusahaan yang mendidik anak seperti ini. Pasti orang Kupang kirim anak ke sana. Jadi bagus begini. Kita doakan ya. Supaya ada pekerja-pekerja dari sini mungkin dari jemaat dari mana bisa datang bekerja. Kan mantap toh. Kerja 1 tahun 2 tahun dapat visa tinggal lama-lama kan bagus. Yesus datang kan ramai-ramai ketemu nanti kan di sana. Jangan bilang nanti pergi aja kalau Yesus datang gampang. Ketemu nanti di udara. Oke? Saudara lihat, saudara senang melihat rupa itu? Hanya orang yang cross-light saja lihat video tadi tidak suka. Saudara. Betul. Yang cross-light aja saudara. Tapi kalau yang uratnya tersambung bagus. Saudara. Bayangkan, saya lihat ini 2,5 bulan. Oh. 1 bulan apa suruh besa memang. Besa tuh BE kan sambung punya. Orang besar saja, Jeff saja omong tak salah 22 tahun. Oke? Nah, apa pesannya saudara? Kalau manusia saja alami perubahan dan mau dididik alam perubahan,
Tuhan Bapa di surga kalau lihat kamu berubah, Tuhan akan senang. Tuhan akan pasang status. Lihat anak-anak saya serupa Kristus, walaupun diancam, difitnah, digosip, mereka serupa Yesus. Amin. Yang kedua, kita harus penuhi amanat agung. Tadi diubahkan seperti sekarang penuhi amanat agung. Amanat agung itu adalah, sebelum sampai ke kerasulan, amanat agung. Amanat agung adalah perintah memberitakan Injil kepada semua bangsa. Tapi amanat kerasulan, keluarkan itu kembali. Amanat kerasulan yaitu setiap orang dimuridkan menjadi dewasa dan serupa Kristus atau sempurna. Seperti tadi di SPK. Seorang yang muslim tiba-tiba dia menikah, lalu lewat proses menikah dia menjadi anak Tuhan. Itu pun proses puluhan tahun. Lihat. Jadi kita lihat Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan atau khotbahkan atau ajarkan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada apa? Saudara jangan bilang kaum awam. Jangan bilang, wah saya ini tidak mungkin seperti Yesus. Paulus bilang, ini amanat kerasulan. Nah, gereja berbicara banyak tentang amanat agung. Beritakan Injil, beritakan Injil. Tapi gereja tidak lagi mengangkat amanat kerasulan, yaitu mendidik orang sesuai dengan serupa gambar Kristus. Dan di tempat ini kita adalah gereja pemuridan. Amin. VLC gereja pemuridan, gereja kerasulan, yaitu gereja yang memuridkan orang menjadi seperti Yesus, lalu mereka menjadi gereja yang membawa amanat agung, wartakan Injil. Dua ini, kerasulan dan kenabian harus seimbang, karena gereja dibangun atas dua dasar ini, rasul dan nabi. Mereka wartakan Injil, keluar dari perubahan hati yang diubahkan. Nah umat Tuhan, amanat kerasulannya itu tiap orang nasihati diajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap orang dalam kesempurnaan. Efesus pasal 5 ayat 26-27 untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Air itu bicara kuasa roh. Ada yang bilang ini baptisan air. Oke. Kalau memang juga air ya baptisan air terserah. Tapi air bisa juga firman dan roh. Oke, next. Supaya dengan demikian Yesus menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan apa? Cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Yang percaya katakan, yes. Coba kita lihat. Ini kebenaran yang harus diajarkan dan diterima dan diaminkan. Karena itu adalah kehendak Allah untuk saya dan saudara diubahkan. Kuasa Roh Kudus dan kuasa firman adalah deterjen surgawi untuk membersihkan gereja Tuhan dari segala dosa dan kecemaran agar menjadikan kita kudus dan tidak bercela, tak bernoda alias apa? Sempurna. Ketiga, yang berikut, mengubah perspektif atau cara pandang kita tentang dunia dan segala kemewahan dan keindahannya. Wow, ini mungkin Cina punya nih saudara. Karena Cina sekarang lebih canggih dari Amerika. Kemewahan dunia. Di Cina itu saudara kasih, saudara dari mall, saudara naik kereta api itu lewat kamar hotel, saudara turun, masuk hotel. Tidak ada bunyi apa-apa. 24 jam begitu. Kemewahan. Oke, sekarang kita tarik di sini saja. Kemewahan itu dimulai dari sikap hati. Karena ada orang yang hidupnya tak karu-karuan, tapi sikap hatinya sombong mati pun, saudara. Jalan kaki, tapi orang tokor nemo ataupun gengsi. Biar sah. Kenapa beta sehat? Padahal kaki ada roroso nih. Jadi kemewahan itu adalah apa? Sikap hati. Kesederhanaan juga adalah apa? Sikap hati. Ada toko sederhana, tapi jual di situ berlian. Berlian itu bukan sederhana. Ada rumah makan sederhana, tapi di situ ada jual ayam, jual daging. Sederhana itu apa? Sup mie saja. Super mie dan telur putih, tidak ada telur kuningnya. Itu sederhana.
Jadi dunia ini sudah merubah sederhana menjadi mewah menjadi sederhana. Makanya flexing di mana-mana. Orang datang bongkar rumah, bongkar di peti uang, bongkar di flash disk segala macam baru kabur saudara kekasih. Di Nepal kan begitu juga. Karena apa? Keindahan duniawi yang membuat orang terbawa. Ya. Saudara lihat, hal itu seharusnya, saudara lihat. Ada satu ilustrasi saudara kekasih, itu luar biasa. Ilustrasi beli nasi padang atau nasi rendang. Kenapa nasi bungkus rendang itu lebih banyak dari makan langsung? Saya mendengar dari kawan-kawan yang suka makan nasi padang. Kalau beli nasi padang makan di tempat itu sedikit. Tapi kalau saudara bungkus dia beli banyak. Kenapa? Karena mereka punya pengabdian. Dengan kenal pikir, pasti ini di rumah ada 2-3 orang. Ya, satu bungkus bisa makan 2 orang paling tidak. Jadi mereka punya amal baik itu waktu mereka bisa memberi. Nah, waktu orang beli bungkus ya mereka kasih lebih banyak. Kenapa? Karena mereka punya perspektif kekekalan. Sudah dengar baik-baik. Jangan terganggu dengan ujian pencobaan yang lari kiri kanan ada di belakang saudara di depan Pak Buce sana. Oke? Nah. Jadi orang Padang melihat kekekalan itu dapat diambil ketika orang membeli nasi Padang, mereka kasih banyak waktu mereka bungkus. Oke. Maka nasi Padang ada teman saya, dia tidak ada uang, habis training dia pulang dari Jakarta ke Padang ke Sumatera. Saudara, di dalam perjalanan itu dia hanya beli nasi putih dan di situ ada segala macam, dia ambil kuah-kuahnya saja. Kuah ini, kuah ini. Habis itu bayar nasi putih. Mereka tidak marah. Kenapa? Karena dia tidak makan apa-apanya, ambil kuah saja kok. Orang Padang melihat itu adalah upah besar di sorga. Kalau kita tidak, pegang tangan, orang mau minta bagaimana? Langsung dua baru orang bilang, orang tidak berani minta memang. Kok ada virus TBC di situ, apa? Sudah lihat? Kenapa? Karena kita kiki pikirnya diri sendiri. Tapi belajar dari orang Padang, mereka tuh nasi. Bilang kiri kanan, belajar nasi bungkus Padang. Jadi mereka punya perspektif, cara pandang kekekalan itu mereka ambil dalam hidup sehari-hari. Saudara juga pikir begitu. Yang pikir tuh diri sendiri aja, makan. Saya di Korea waktu saya datang ke sana itu luar biasa. Saya lihat ada mobil-mobil banyak, saya bilang. Nah itu perpuluhan untuk pendeta, tapi pendeta mau jual-jual, saya mau beli BMW, Mercedes. Karena orang kaya-kaya dulu miskin, tapi kaya mereka ingat Tuhan, mereka bawa. Langsung di lantai bawah, ada 6 lantai ke bawah. 6 lantai ke bawah. Berapa lantai ke bawah? Itu beras penuh semua. Ini dari mana? Ini perpuluhan. Bawa ke gereja, saya bagi-bagi. Dong sambil pendeta sukaya. Orang bawa ke gereja. Dan gereja membawa itu, membagikan ke masyarakat. Sudah lihat? Jadi kita tuh ibadah tanpa berpikir kekekalan duniawi nama atau agamawi. Kalau tidak suka duniawi, agamawi. Beribadah seperti kuburan yang putih. Tapi mereka dalamnya ada kematian. Kikir, jengkel, marah, egois, mementingkan diri sendiri. Beta dan beta, aku dan aku. Sudah lihat? Seharusnya memberi harapan, ketekunan dan sukacita masa kini di tengah pencobaan. Ada banyak kesukaran, kesulitan, kekurangan sansin, tapi kita mau membuka hati kita. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 18-21. Tetapi aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Sebab dengan sangat rindu segala makhluk, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Keserupaan Kristus diwujudkan. Karena seluruh makhluk telah ditentukan kepada kesia-siaan. Bukan oleh karena kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ayat 21, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan. Kemuliaan bukan anak Allah. And the Son of God is Jesus. The children of God, the sons of God is us. Anak-anak Allah adalah kita. Coba katakan, anak Allah adalah saya. Come on. Dinyatakan, artinya serupa Kristus dinyatakan. Dan saya percaya ada masanya nanti, waktu orang sudah ICU napas memputus, kita cabut itu selang, orang kebangkitan. Shalom, haleluya. Amen.
Kita akan berdoa dan dalam masa antikris, kesukaran, kesulitan, nasi 1 centong nasi kita makan 80 orang sampai antikris tanda tanya. Ini orang makan apa? Kita jawab, nasi Tuhan Yesus. Haleluya. Anak-anak Allah dinyatakan. Saya tanya saudara, contoh. Kalau anak Allah itu ahli pertanian, kira-kira dia turun di sawah yang kering, berubah atau tidak? Nah itu. Jadi dia wujud dengan, dia anak Allah itu apa? Dia memakai kemampuan, teknologi, kecakapan, skill, talenta kita untuk diterapkan di masyarakat. Sehingga kita lihat semua anak-anak Tuhan muncul. Bukan dari mimbar saja. Dia di dunia pemerintahan, politik, ekonomi, bisnis, hiburan, keluarga, entertainment, sport. Di sana anak-anak Allah muncul. Katakan amin. Sehingga orang boleh melihat, wow, dimerdekakan langsung. Terjadi transformasi dan perubahan yang luar biasa. Amin. Memandang penderitaan kita saat ini tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Amin. Jadi pengharapan akan pembaruan menguatkan kita dalam menghadapi pencobaan yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Oke? Kita dapat mempraktikkan kasih kepada dunia di sekitar kita. Kenapa? Karena anak-anak Allah dinyatakan. Nah, umat Tuhan, lalu yang terakhir kita bisa berinvestasi dalam hal-hal kekal. Wow. Kenapa? Karena kita diubahkan, pikiran kita diubahkan. Investasi dalam kekal. Kita lihat ayat ini ayat luar biasa. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi nyengat dan karat, merusakkannya. Dan pencuri membongkar dan mencurinya. Next. Bilang apa? Tetapi kumpulan hartamu di sorga. Di sorga nyengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Jadi yang kita bawa di sorga, yang kita berikan kepada dunia dengan motivasi memberi, kita sedang menyimpan di sorga. Dan di sorga kita punya sesuatu, dan waktu kita turun ke bumi, kita menjadi orang-orang diberkati. Dengan kata lain, Tuhan mengajarkan prinsip memandang yang kekal. Memandangnya apa? Kekal, yaitu apa yang saya berikan, itu yang tersisa untuk saya. Bisa katakan demikian? Bukan apa yang kamu tabung. Saya pastikan satu kali uang di rekening banyak orang Kristen menyesal. Kenapa saya tidak ditarik dan belanjakan itu untuk kemakmuran rakyat? Anda berpikir bahwa yang Anda tabung itu yang ditinggalkan. Justru yang tabung itu akan terhilang. Tapi ketika Anda memberi, yang kamu beri itu tertinggal untuk selama-lamanya. Makanya memberi itu punya perspektif kekekalan. Bukan memberi karena ABC, kita memberi karena saya tahu bahwa itu akan tersimpan bagi saya. Kalau kekekalan saja bisa, apalagi generasimu yang 10-20 tahun ke depan. Dengar saya, kalau dalam kekekalan saja harta kita tersimpan, apalagi untuk anak-anak kita yang hidup 20-30 tahun ke depan. Orang yang memberi keturunannya diberkati Tuhan, amin. Makanya rumah saudara itu harus spare time, spare waktu, spare kamar. Untuk apa? Orang-orang model seperti Rahel, Daniel, Jeffrey dan sebagainya. Berani terima mereka. Karena mereka adalah aset sorga yang dalam konteks diskualifikasi. Tapi sebenarnya bagi Tuhan mereka adalah nilai mata uang sorga yang sangat mulia. Kalau Anda pelihara mereka. Amin. Buktinya saya alami dalam hidup saya. Ruth diam-diam orang kasih rumah, Ruth diam-diam orang kasih kerja. Diam-diam dapat jodoh. Sepertinya kita main apa tuh? Main game-gamean. Itu bukan game-gamean. Karena saya sudah menabur. Yang saya memberi itu sisa untuk saya. Amen. Jadi semakin saudara memberi, saudara semakin punya. Semakin memberi, semakin simpan. Semakin memberi, simpan dengan cara. Oke, mari kita berdoa. Haleluya.